Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita dalam video pembelajaran kita dalam mata kuliah komunikasi bisnis, dan pada pertemuan ke-12 ini temanya tentang komunikasi krisis dan public relation. Baik ya, untuk target pembelajaran kita diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian mampu menjelaskan peran komunikasi krisis dalam menangani situasi darurat dan isu publik. Yang kedua, menganalisis strategi public relation dalam membangun serta memulihkan cerita perusahaan dan memahami pentingnya kolaborasi antara tim PR, tim public relation atau VR, dan manajemen dalam menyusun pesan krisis yang efektif. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa, dalam landscape bisnis modern ya, tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar kebal dari risiko. Krisis bisa datang kapan saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Nah, dia bisa berwujud dalam bentuk kecelakaan kerja, kegagalan produk, bencana alam, serangan cyber, hingga keluhan satu orang pelanggan yang tiba-tiba menjadi viral di media sosial. Nah, di era digital seperti sekarang ini, arus penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Jadi ketika krisis melanda, perusahaan tidak hanya dituntut melakukan tindakan operasional penyelamatan di lapangan, tetapi juga wajib melakukan komunikasi yang taktis. Komunikasi yang buruk ya, saat krisis akan langsung menghancurkan kepercayaan publik, akan langsung menghancurkan reputasi perusahaan. Jadi sebaliknya, komunikasi yang cepat, transparan, dan berkualitas ini bisa menyelamatkan reputasi perusahaan. Nah, mari kita uraikan satu persatu ya. Oke, sekarang bagaimana memahami komunikasi krisis dan public relation. Jadi, kita mulai dari apa itu komunikasi krisis. Jadi, komunikasi krisis itu adalah proses penyampaian informasi secara cepat, tepat, terbuka, dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan ya, atau stakeholders. Jadi ketika organisasi menghadapi situasi darurat atau ancaman yang berpotensi merusak reputasi, maka ini disebut dengan komunikasi krisis ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh pakar komunikasi krisis ya, dari W. Timothy Combs ya, 2021 menyebutkan bahwa ia menyatakan bahwa komunikasi krisis itu merupakan upaya sistematis organisasi untuk mengurangi ketidakpastian, mengendalikan persepsi publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Nah, sekarang di mana posisi public relation atau PR? Jadi VR adalah fungsi manajemen yang berorientasi jangka panjang untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya. Nah, publik di sini sangat luas, bisa mencakup pelanggan, investor, karyawan internal, pemerintah, media massa, hingga masyarakat umum. Jadi tujuan utama dari fungsi PR ini adalah membangun cerita positif, terus meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi, serta bertindak sebagai benteng pertahanan utama saat menangani isu dan krisis organisasi. Nah, jadi ketika krisis meledak, komunikasi krisis adalah senjata taktis ya, yang digunakan oleh tim PR untuk mengendalikan situasi. Jadi ada 5 peran nih untuk komunikasi krisis ya di sini. Jadi yang pertama tuh memberikan informasi yang cepat dan akurat. Nah, ini untuk menghindari kepanikan massal dan menghentikan penyebaran hoax ya. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Jadi segera menjawab spekulasi liar dengan menyajikan data-data dan fakta yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, menjaga kepercayaan stakeholders. Jadi memastikan investor tidak menarik saham dan pelanggan tidak meninggalkan produk kita. Sedangkan yang keempat, melindungi reputasi. Nah, jadi meminimalkan dampak kerugian imaterial pada nama baik perusahaan. Dan yang kelima, ini mengendalikan persepsi publik. Jadi memastikan bahwa perusahaan adalah sumber informasi utama, bukan rumor jalanan. Nah, misalnya Anda sebagai seorang manajer nanti suatu saat insya Allah, tuh Anda harus mampu tuh mendiagnosis ya, krisis berdasarkan jenisnya, agar tidak salah mengambil strategi.
Nah, nanti secara umum ya krisis itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama tuh krisis alam. Jadi kejadian luar biasa yang memang terjadi di luar kendali manusia seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran yang melumpuhkan operasional pabrik. Nah, yang kedua adalah krisis teknologi. Nah, ini bisa berupa kegagalan sistem seperti serangan cyber, pemerasan tebusan ya atau ransomware ya, atau kebocoran data pribadi nasabah. Nah, yang ketiga adalah krisis produk. Nah, ini ditemukannya kecacatan produk atau kontaminasi zat berbahaya yang memaksa dilakukannya penarikan produk massal atau produk recall ya. Nah, yang keempat, krisis finansial. Ini masalah likuiditas. Jadi ada ancaman kebangkrutan atau penurunan kinerja keuangan yang sangat drastis. Nah, yang kelima adalah krisis reputasi. Jadi pemberitaan negatif di media, skandal moral jajaran manajemen, atau komplain konsumen yang viral atau memicu boikot. Oke, bagi para PR ya, ini perlu dipahami ya terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Jadi, uh, sedangkan dari sisi teori public relation itu membagi ya ada 3 alur ya fase krisis ya. Nah, fase yang pertama itu namanya prakrisis atau sebelum terjadi. Nah, di tahap ini perusahaan yang cerdas akan melakukan manajemen risiko seperti membentuk tim manajemen krisis ya, kemudian menyusun SOP komunikasi darurat dan menentukan siapa yang ditunjuk sebagai juru bicara tunggal. Nah, yang kedua adalah fase saat krisis terjadi. Fokusnya adalah kecepatan di sini. Tim mengumpulkan fakta di lapangan, merilis pernyataan resmi perdana, serta mengelola wartawan melalui konferensi pers dan memantau pergerakan opini publik di media sosial secara real time. Nah, yang ketiga adalah fase ketiga adalah fase krisis. Nah, setelah badai mereda, lakukanlah evaluasi total. Bagaimana performa komunikasi kita kemarin, apa kelemahannya, dan bagaimana strategi kita memulihkan reputasi jangka panjangnya. Oke, baik, sekarang kita coba masuk dalam teori tentang bagaimana menangani krisis ya. Jadi ada namanya CCT atau Situational Crisis Communication Theory. Nah, ini adalah sebuah teori untuk bagaimana mengatasi kondisi krisis. Jadi ada pondasi perilaku yang harus ditunjukkan oleh tim PR ya saat krisis. Yakni pertama transparansi, kemudian yang kedua respon cepat, yang ketiga menunjukkan empati, bila perlu meminta maaf, serta menjaga hubungan baik dengan media dengan memanfaatkan media digital ya. Nah, jadi untuk ini ya, memulihkan nama baik perusahaan yang sudah terlanjur cedera, kita mengenal sebuah teori yang tadi sudah dijelaskan atau disebut dengan Situational Crisis Communication Theory menurut Timothy Combs ya. Nah, ini ada 4 ya menurut Timothy Combs. Yang pertama, denial strategi atau strategi penolakan. Jadi ini artinya perusahaan menegaskan bahwa mereka merasa sama sekali tidak bersalah atau krisis tersebut adalah fitnah ataupun tidak mendasar. Nah, strategi ini hanya dibolehkan digunakan jika memang perusahaan memiliki bukti hukum yang mutlak bahwa mereka adalah korban hoax ya. Nah, yang kedua, diminishment strategi atau strategi pengurangan. Jadi perusahaan memang mencoba meminimalkan persepsi publik terhadap tingkat keparahan krisis atau berargumen bahwa kejadian tersebut di luar kendali langsung manajemen. Nah, yang ketiga disebut dengan rebuilding strategi atau strategi pembangunan kembali. Ini adalah strategi yang paling direkomendasikan jika memang kesalahan murni ada di pihak perusahaan. Bentuknya berupa permintaan maaf secara terbuka kepada publik, memberikan kompensasi atau ganti rugi materi yang adil kepada korban, dan melakukan perbaikan sistem layanan secara total. Kemudian berikutnya adalah bolstering strategi atau strategi penguatan. Jadi perusahaan mengingatkan publik kembali mengenai rekam jejak positif, prestasi atau kegiatan sosial CSR-nya yang telah mereka lakukan di masa lalu untuk mengimbangi dampak negatif krisis saat itu. Baik, kemudian sekarang bagaimana ya kolaborasi manajemen VR dan model pesan krisis. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, keberhasilan komunikasi krisis ini tidak
pernah ditentukan oleh tim PR sendirian. Harus ada kolaborasi yang solid ya antara manajemen puncak dan tim PR. Nah, manajemen bertugas mengambil keputusan strategis di level operasional dan menentukan kebijakan hukum perusahaan. Sedangkan tim PR bertugas mengolah keputusan operasional tersebut menjadi bahasa komunikasi yang taktis, empati, mudah dipahami, serta mengkomunikasikannya ke media massa agar opini publik tetap terkendali. Jadi pesan krisis yang efektif itu harus memenuhi 5 karakteristik utama: cepat, akurat, dan berbasis data ya. Serta memang nanti konsisten, juga transparan ya. Serta ada juga unsur empatinya. Nah, sebagai panduan praktis ketika kita menyusun teks ya untuk naskah pernyataan resmi saat krisis, gunakan modul 4 pertanyaan berikut ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampaikan fakta secara jujur. Kemudian apa penyebabnya? Sampaikan penyebab sementara yang sudah terverifikasi. Nah, yang ketiga, apa yang sedang dilakukan? Jelaskan tindakan nyata perusahaan dalam menangani dampak krisis tersebut. Dan yang terakhir adalah apa komitmen perusahaan ke depan? Tunjukkan tanggung jawab moral dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, itu jadi materi kita. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi krisis bukan sekedar taktik memadamkan api pergunjingan publik. Ia adalah cerminan dari integritas dan nilai moral sebuah organisasi. Jadi sebagai penutup ya, kutipan dari W. Timothy Combs ya. Dalam situasi krisis, reputasi perusahaan tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya masalah, tetapi oleh bagaimana organisasi berkomunikasi dan bertindak dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.